beberapa apa ya, mungkin awal Desember November Desember tahun lalu itu kan ada di Amerika tuh ada kejadian tuh penghancuran patung-patung ya Pak ya, kayak di Ya, itu. Meksiko. Nah, itu sebetulnya gejala apa Pak? Apakah ini memang dari orang-orang dari saudara muda kita ini yang masuk lewat LSM SLM Amerika untuk wah ini Katolik nih harus dihancurkan di patung-patung nih nggak bener nih gitu atau gimana Pak? Coba. Eh, saya kira ini gejala sosial yang memang menarik untuk diamati karena apa ya mereka-mereka ini kan juga saya pikir ya apa ya ini mereka kan sebenarnya melakukan orang-orang Protestan gitu, orang-orang Oh, Protestan bukan orang Muslim gitu, orang iya Protestan iya yang iya. mana iya ya karena melihat kalau saya merasa semakin kuatnya apa ya Katolisisme di sini di Amerika ini. Oh, Sementara oke. mereka juga menginginkan eksis dunia yang non Katolik ini menginginkan keeksistensian itu. Sementara selama ini kan melihatnya intinya gitu aja kok sebetulnya. Kalau kita melihat cross itu sebenarnya image-nya itu Katolik. Gitu. Mereka tidak identik dengan yang Protestan. Gitu. Sehingga untuk apa ya untuk aktualisasi untuk eksistensi itu dengan cara menghancurkan itu. Kalau saya pikir gejala sosialnya di situ tidak saya kira tidak terkait dengan apa ya soal beliefs itu sendiri, tetapi lebih kepada uh, apa ya soal soal sosial gitu, soal sosial lebih banyak ke soal eksistensi sosial, bukan bukan soal eksistensi agama itu sendiri, soal Kristen. Saya kira saya melihatnya seperti itu. Yang beberapa 1-2 tahun yang lalu kejadian-kejadian ini yang dibanting oleh seorang pendeta. Mungkin saya salah ya mengamatinya. Kalau saya malah malah sempat berpikir gini, ini apa ini Amerika. Amerika itu kan banyak kekristenan di sana cukup kuat. Hmm. Nah, ada Katolik. Nah, kebanyakan yang dihancurkan itu kan statuta-statuta. Nah, Hmm. kalau masalah statuta itu kan berarti Katolik tuh biasanya ya kan. Iya, iya, Ada yang apa jadi nih? Apakah sasaran. Katolik terlalu dominasi atau Katolik ini apa ya? Eh, jadi itu media-media itu seolah-olah mengatakan Katolik jelek. Terus belum lagi itu selesai di Kanada diekspos lagi yang masalah apa asrama yang katanya membunuh orang ribuan orang gitu kan. Dan itu katanya penginjilan paksa oleh gereja Katolik gitu. Jadi, Ya, uh, ya intinya kalau kita kuatkan selalu ada yang menggoyang itu. oh gitu ya. Iyalah gitu. Itu saya kira fenomena sosial kok saya melihatnya. Bukan Cowok yang bukan ganteng itu pasti banyak yang melirik, Pak. ya. Woi, itu itu betul itu benar Istilah benar Jawa benar. itu Iya, di istilah Jawa itu Pak ada Johnson, Bro Johnson istilah ini kalau buka kamera juga pasti banyak yang melirik. Waduh, Karena kalau ganteng pasti dilirik belum. banyak orang. Nah, gereja Katolik itu terlalu ganteng untuk banyak orang. betul, betul. Jadi sangat Betul. seksi gitu ya. Kalau di Jawa itu ada istilah ini, wong bagus nggerus. Wong bagus Wong itu apa Pak? nggerus. Wong Wong bagus. bagus, wong bagus itu nggerus. Oh, wong bagus gerus ya. Oke oke. Nggerus, nggerus itu apa itu? Kalau kita bikin apa sambal ulek, Aha. itu kan harus digerus gitu. Iya 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 iya. Ya, seperti itu. Hmm. Jadi Katolik itu memang sesuatu yang seksi gitu. Jadi kalau apa ya, kalau alangkah indahnya kalau saya juga bisa menjadi Katolik dengan cara ya menghancurkan image-image Katolik. Jadi saya pikir saya sampai pada kesimpulan saya bahwa itu bukan masalah apa ya persaingan gereja gitu, tapi saya lebih kepada masalah sosial. Karena kita yang sudah besar, sudah Katolik, sudah besar, sudah kuat, Iya. mau apalagi, maksudnya gitu kan, maksudnya ya itu tadi ya, Katolik itu sesuatu yang seksi gitu.
Iya. banyak orangnya, ya, sangat seksi, diminati banyak orang. Ya. Gereja-gereja Katolik penuh kok, di tempat saya itu penuh, jemaatnya penuh. Wow. Ini tadi di sini aja di tempat saya pas misa itu meskipun sudah harus pakai daftar itu, waduh banyak juga yang datang gitu. Ya. Penuh itu gereja-gereja. Penuh. Dan setiap kali kan selalu ada baptisan baru tuh kita nggak pernah ribut-ribut Betul. Kan rame-rame diekspos gitu kan. Betul. Selalu ada di sini baptisan dewasa juga banyak. Baptisan dewasa. Bang Ge? Ya. Bang. Bagaimana? Silakan brother. Gini loh, saya agak melenceng ke topik dikit nih ya. Tapi ini mengganjal sih. Tidak apa-apa. Kita kan yang lagi nyantai ini. Ini namanya kita menantikan kelahiran Yesus Kristus di malam Natal ini. Iya, betul. Silakan. Saya sering lihat di YouTube ini ya, dia pembaptisan itu kan mulai sama pembaptisan ya. Formulanya ada yang seperti ini, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus. Itu menurut Bang Ge gimana? Oh itu oneness apa gimana? Itu sudah campur aduk itu. Itu kan bisa kita merujuk kepada modalisme ataupun Sabellius. Karena itu pemahamannya itu menyamakan semua. Dia tidak mau mengerti soal pribadi, dia tidak mau mengerti soal kodrat. Karena di dalam iman kita tentang Allah Tritunggal kan membahas soal pribadi dan kodrat atau substansi. Nah, mereka sebenarnya bro, kenapa muncul aliran-aliran semacam itu? Sebenarnya itu dia mau yang simple, tidak mau memakai yang ngotak-ngotak sedikit, itu maksudnya. Tapi dia maunya simple aja gitu. Makanya sebenarnya kemunculan saksi Yehova juga sama. Kan mereka itu dulu kan mereka adalah murid-murid Alkitab. Kemunculannya pertama mereka murid-murid Alkitab. Lalu karena mereka menemukan katanya ini kalau di luar kotak ini untuk kita menalar tentang kodrat dan substansi, maka kita harus melawan saja. Ya sudah, kita buang saja ajaran Allah Tritunggal itu. Jadi sementara dia, lanjut. Sementara bro, kalau kita mau menalar Tuhan, kita harus meyakini paling tidak dua sisi. Ada yang bisa dipahami manusia, ada yang tidak bisa. Kalau suatu itu bisa dipahami keseluruhan dengan otak yang terbatas di sini, berarti kita dapat mengatakan itu bukan Tuhan. Itu bro. Ya. Saya pikir hanya merangkai kata indah saja. Jadi seolah betul. Seperti kalau kita sudah mengucapkan in the name of Father, Son, and Holy Spirit, kemudian ada tambahannya yaitu Yesus Kristus ya, itu kan seolah-olah mau melebih-lebihkan, mengindah-indahkan itu, tapi malah salah. Terjerumus ke yang salah. Jadi yang saya tangkap nih dari omongan Bang Ge ini, jadi mereka itu memaksakan Alkitab sesuai kehendak pikiran mereka, bukan pikiran kita yang harus tunduk pada Alkitab. Ya. Harusnya kan kita harusnya kita yang tunduk. Kurang lebih begini. Kalau aliran-aliran baru itu bro, mereka itu lebih suka yang praktis tapi belok, menyimpang. Praktis tapi menyimpang. Jadi itu bisa dikatakan seperti mie instan. Jadi mereka maunya itu dengan doktrinnya dia yang tidak sesuai dengan bahkan ayat kitab suci sekalipun itu bisa diabaikan kalau tidak sesuai dengan maunya doktrin mereka. Ya. Jangankan konsep ya, tapi kitab suci saja bisa saja mereka nggak mau ngambil hal itu karena tidak sesuai. Begitu. Ini berbahaya banget ya. Sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Binasa mereka. Betul. Karena itu tadi, misalnya kita punya konsep tertentu, kemudian dia akan mencari justifikasinya dari ayat-ayat itu. Dan ayat itu dipakai untuk reason kita. Itu yang berbahaya kan. Kalau kita kan tidak menggunakan cara berpikir seperti itu. Iya. Kita kan tunduk sama Alkitab. Bedanya di situ. Iya. Apa yang dikatakan Alkitab kita tunduk, kan Alkitab yang tunduk sama magisterium kita. Terutama bro. Jadi apa ya? Iya betul. Pengajaran magisterium kita pegang. Iya,
kalau kita bilang cherry pick ayat ya, cherry pick. Jadi dia pilih ayat mana untuk mendukung apa yang menjadi kegiatan keinginannya gitu loh. Padahal kan kalau baptisan itu kan yang penting itu formula dan materinya gitu. Iya. Nah, itu dua hal itu aja. Nah, formulanya itu kan ya sudah jelas Alkitab nulis gitu kan. Itu yang sering ditambah-tambahkan. Itu kan menambahkan perkataan itu sebetulnya. Menambahkan perkataan padahal Alkitab padahal Alkitab sendiri atau Injil mengatakan atau di Perjanjian Baru dikatakan jangan menambah-nambahkan kata-kata gitu kan. Iya. Coba. Perintah baptis itu kan perintah dari Yesus ya kan. Langsung gitu. Iya. Yesus kan dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Nggak ada dalam nama saya gitu, dalam nama Yesus. Tidak pernah ada Yesus sampaikan seperti itu. Nah, ini yang perlu kita sampaikan juga. Baptisan seperti itu nggak benar itu. Artinya ya bukan nggak benar ya. Gimana ya saya mau katakan ya. Kalau saya bilang nggak benar, seolah-olah menjudge mereka saya benar gitu. Bukan, artinya nggak sesuai ya, nggak seperti apa kata Tuhan Yesus. Tidak alkitabiah lah, kalau tidak alkitabiah, karena memang tidak ada ayat yang mengatakan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus dalam nama Yesus. Nggak ada itu ya kan? Iya, yaitu dalam nama Tuhan Yesus gitu. Itu dalam nama Tuhan Yesus. Nggak ada ya kan? Nggak ada. Ya. Ya kita nggak tahu ya, nanti mungkin yang dengar ini nanti kasih alasan apa lagi gitu. Tapi kan memang selalu ada. Tapi kelompok itu selalu mengatakan sola scriptura loh. Lah itu. Itu. Tidak ada di scriptura. Nah itu pikirannya itu saya sering ngeliat tuh yang apa tuh yang murtadin itu tuh yang dulu preman Malang tuh tahu gak Bapak? Ya ada beberapa yang PS siapa gitu loh. Yang dulunya dia tuh orang jahat itu yang dulu rambutnya gondrong. Bukan PS3 sekarang, kan? Bukan. Nah dia baptis begitu ya kan. Kok ini begini ya ini. Kalau mereka menambahkan, itu bahaya banget ya mereka itu. Percuma mereka nyebut Yesus Tuhan itu.